Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Sasmiranti pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Karena pandemi coronavirus atau COVID-19 ini, kita harus belajar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Semoga hal ini tidak menurunkan semangat belajar dalam diri kalian ya. Ditambah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan coronavirus. Atau sebelum memulai pembelajaran, Bu. aku mau cek dahulu kehadiran kalian ya. Sudah Bu. ada 22 yang hadir. Masih ingatkah kalian dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat silakan menjawab. Kan saya izin menjawab, Bu. Nah, Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai ciri-ciri dan jenis puisi. iya betul sekali. Ingat, selama 3 jam pelajaran ini, kita akan membahas KD 3.8, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Ibu Wardah perintahkan kalian untuk mengobservasi teks puisi Hujan Bulan Juni yang ada di buku paket halaman 92. Siapa di antara anak-anakku yang ingin membaca dengan indah puisi tersebut? Ayo, siapa? Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Dihapusnya jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk ya. Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Apakah ada pertanyaan perihal tentang puisi? Ya Bu, Daniel izin bertanya. Daniel. Sesungguhnya jika menurut teori, hal apa saja ya Bu yang menjadi unsur pembangun puisi? Baik. Oh, bagus sekali Daniel. Daniel bertanya tentang apa saja yang menjadi unsur pembangun puisi ya. Ya Lina, silakan Lina. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan pengarang. Kira-kira apa ya Bu maksud pengarang? Mengapa menggunakan kata hujan dan memilih bulan Juni bukan bulan lainnya? Ibu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing. Kita simak dahulu teorinya. Teori tentang apa sih unsur fisik itu. Dari teks puisi, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Berupa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama. Struktur puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif atau majas. Ini adalah potret-potret sastrawan terkenal Indonesia. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap indera, atau majas merupakan bahasa yang mengandung kias, berupa tata kata, kalimat, lari, bait dalam puisi. Ya, struktur batin puisi ada 4, tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Tema atau makna atau sense, amanat dapat
disebut juga pesan ya. Baik, yang menelaah unsur fisik atau unsur lahir puisi Hujan Bulan Juni. Selanjutnya yang menganalisis unsur batin puisi, masing-masing kelompok ini Ibu beri waktu sekitar 40 menit. Setelah kamu diskusi, cari dari beberapa sumber, ketik dalam Microsoft, selanjutnya kalian presentasi. Kalau demikian, Ibu beri waktu 40 menit dari sekarang, silahkan kalian berdiskusi. 40 menit sudah kita lalui, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok saya, Bu. Kamu bisa share. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok RA. Hasil diskusi, analisis unsur fisik Hujan Bulan Juni karya Spardi Djoko Damono. Diksi yaitu pemilihan kata-kata dalam puisi. Haruslah dipilih sedemikian rupa agar menimbulkan efek imaji estetik. Hujan Bulan Juni dapat diidentifikasikan berupa aliterasi, yaitu pengulangan bunyi konsonan. Sekian presentasi dari kami. Saya, Mengatur Sinaga, ingin memberikan saran atau tanggapan. Ada hal yang ingin saya tambahkan mengenai majas. Selain majas personifikasi, terdapat juga majas metonomia. Majas yang menggunakan nama ciri atau nama benda yang dikaitkan dengan orang atau sesuatu sebagai penggantinya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Najla Udia Putri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta terpendam yang tak terungkapkan. Amanat puisi disimpulkan dari sikap dan pengalaman pembaca tentunya masih berkaitan dengan tema dan isi. Jadi presentasi dari kami apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran, kami persilahkan. Dapat kita simpulkan bahwa puisi merupakan ungkapan jiwa penyair yang dituangkan ke dalam kata-kata. Dirangkai sedemikian rupa dengan memperhitungkan kaidah-kaidah tertentu. Anak-anak, menurut kalian, apa sih kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran kita saat ini? Siapa yang mengemukakan pendapat? Saya, Bu. Kegiatan hari ini sangatlah menyenangkan. Tapi masih terkendala karena masalah jaringan, Bu. Ketika teman-teman sedang mempresentasikan, putus-putus suaranya, Bu. Betul, itu memang iya. Jaringan ini menjadi masalah untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, siapa yang mau mengemukakan pendapat? Menurut saya pembelajaran hari ini sungguh berkesan, Bu. Saya sangat tertarik dengan puisi. Saya harap pembelajaran ini bisa langsung tatap muka, seperti sekolah biasa, Bu. Kalau begitu, pasti akan lebih greget lagi, bisa berekspresi secara langsung. Baik anak-anakku, 8G, terima kasih atas partisipasi kalian. Sebagai bahan evaluasi, Ibu akan membagikan tautan di grup WhatsApp yang isinya itu penilaian harian. Kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu KD 4.8, menyajikan gagasan, perasaan. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Sasmiranti pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran Bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Akhiri pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam